Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban warga negara. Pasti dalam selama hidup kalian sebelumnya pasti kalian pernah mendengar istilah dari hak dan kewajiban warga negara. Sebelum jauh nanti kita mengupas secara dalam apa itu hak dan kewajiban warga negara, maka yang harus kalian ketahui adalah tujuan pembelajarannya dulu. Ya, setiap kegiatan itu harus ada tujuannya. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga sama, ada tujuan yang harus kalian capai. Yang pertama adalah memahami makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian setelah kalian mengetahui apa itu hak dan kewajiban warga negara, maka kalian bisa mengklasifikasikan hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan mengetahui bersama-sama apa yang dimaksud dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah atau dari negaranya. Jadi banyak sekali di sini disebutkan segala sesuatu, maka macamnya banyak, dan hanya satu yang harus diperoleh oleh warga negara dari pemerintah. Ketika haknya tidak didapatkan, maka warga negara boleh menuntutnya. Nah, sekarang kita merujuk ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disebutkan bahwa hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu. Sekarang, konsepnya adalah contohnya. Apa sih hak itu? Tadi kan disebutkan segala sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara dari pemerintah. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Semua orang berhak untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. Hak untuk memiliki sesuatu. Semua orang boleh, misalnya mau punya rumah, punya motor, punya handphone, punya laptop. Semua orang berhak untuk memiliki sesuatu. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Semua pelajar berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian hak mendapatkan kebahagiaan. Semua orang berhak untuk hidup layak dan bahagia hidupnya. Nah, sekarang konsepnya kalian sudah paham apa itu hak? Bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan, diperoleh, dimiliki oleh warga negara. Contohnya tadi hak hidup, hak memiliki sesuatu, hak memilih agama, apalagi hak mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang kita beralih ke kewajiban. Apa sih kewajiban itu? Tentunya kata kewajiban itu sudah tidak asing lagi dalam hidup kalian. Dari asal kata wajib. Wajib itu apa? Menurut KBBI, kewajiban adalah keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Contohnya banyak kewajiban itu ya, sholat, apalagi mengaji, kemudian melaksanakan ibadah, membantu orang tua, mentaati tata tertib, mentaati aturan lalu lintas. Itu adalah contoh dari kewajiban. Nah, sekarang Ibu membagi contoh kewajiban itu menjadi 3. Karena tanpa kalian sadari, kalian itu punya banyak peran. Ketika di rumah, kalian adalah perannya sebagai seorang anak, di sekolah perannya sebagai seorang pelajar, dan di masyarakat kalian perannya adalah sebagai warga negara. Contohnya apa saja yang menjadi kewajiban seorang anak? Yang pertama adalah patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan orang tua, menghormati, menghargai orang tua. Kewajiban sebagai seorang pelajar, mentaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan warga sekolah lainnya, menghargai teman, menjaga ketertiban dan keamanan sekolah. Ya, ini ada contohnya, ada kampanye tentang peraturan sekolah yang disampaikan oleh Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dari sekolah kita. Ibu akan tampilkan di sini, sudah Ibu upload di TikToknya Ibu. Nanti bisa kita simak bersama-sama. Nah,
Ya. Kita lihat di sini. Nah, yang pertama, contohnya adalah rambutnya harus rapi. Itulah tata aturan yang ada di sekolah kita. Gak boleh rambutnya gondrong. Yang kedua, penggunaan masbak terhadap teman sebaya atau kakak kelas. Kebiasaan 5S. Kemudian kaos kakinya harus di atas mata kaki. Dan yang kemudian tidak boleh pakai make up untuk perempuan, ya, nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai bedak berlebihan, dan tentunya tidak buang sampah sembarangan. Semoga kalian semuanya bisa ditaati oleh kalian ya. Nah, sekarang lihat di sini, manakah gambar di bawah ini yang termasuknya hak? A atau B? A adalah gambar siswa yang belajar di kelas. Kemudian yang B adalah gambar siswa sedang membersihkan kelas. Kira-kira mana? A ya. A adalah contoh dari hak. Kenapa? Karena setiap orang, setiap siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran. Kalau B, itu merupakan contoh kewajiban. Kewajiban siswa adalah membersihkan sekolah, membersihkan kelas. Tentunya dengan mengerjakan piket ya, ada piket. Sekarang ada gambar A dan B. A, manakah gambar di bawah ini yang termasuknya kewajiban warga negara? A itu adalah gambar orang bayar pajak, dan yang B itu adalah contoh masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai. Kira-kira A atau B? Ya, betul ya. Yang merupakan kewajiban warga negara itu adalah gambar A. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Nah, sadarkah kalian bahwa antara hak dan kewajiban itu adalah hubungan kausalitas atau sebab akibat dan saling terkait satu sama lain. Jadi, hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang melekat, selalu bergantung, berkaitan satu sama lain dan tidak akan lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, nah ini adalah ada gambar guru dan siswa berada di kelas. Kira-kira apa? Adakah hak dan kewajiban yang melekat? Tentunya ada. Kita cek bersama-sama. Haknya siswa punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Sedangkan guru memiliki kewajiban untuk memberikan pengajaran kepada siswa di kelas. Lalu bagaimana ketika siswa tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran? Maka siswa boleh menuntut haknya kepada guru tadi. Nah, sekarang gambar apa ini? Gambar tukang bangunan. Nah, adakah hak dan kewajiban yang melekat pada tukang bangunan ini? Tentunya ada. Kita cek bersama-sama. Apa yang menjadi haknya para tukang bangunan ini? Apa yang boleh mereka dapatkan, mereka inginkan, mereka miliki? Tentunya adalah penghasilan, gajinya. Apa yang menjadi kewajibannya? Kewajibannya adalah bekerja, melaksanakan tugasnya. Apa? Di sini membangun rumah ya. Ada yang ngaduk semen, ada yang macul, ya. Nah, kira-kira kalian sebagai warga negara yang baik, manakah dulu yang harus didahulukan? Hak atau kewajiban? Yang harus didahulukan adalah kewajiban, ya. Jadi laksanakan dulu kewajiban, baru kalian boleh menuntut hak kalian. Baik, untuk tugas untuk minggu depan, silahkan kalian mencari 5 pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cari masing-masing 5 pasal yang mengatur tentang hak dan 5 pasal yang mengatur tentang kewajiban. Kalian cari pasal-pasalnya, lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing, dibuat dalam bentuk tabel. Ya, nanti minggu depan kita akan bersama-sama membahas kira-kira pasal apa saja yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masih latihan. Tadi ini masih latihan kok biasa.